Selamat pagi anak-anak. Kok lesu sih anak-anak? Kenapa? Ada yang belum makan? Waduh, gak boleh kayak gitu. Kalau mau ke sekolah itu, kita harus sarapan. Biar perut kita itu tidak keroncongan. Biar kalau kita belajar itu, jadi fokus. Bukan malah mikirin pengen makan gitu anak-anak. Ya udah, sekali lagi Bu Sapa harus semangat ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, harus begitu dong, semangat. Awali pagimu dengan semangat ceria. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita satukan hati kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengajarkan materi baru buat kita pelajari di pagi hari ini. Baiklah anak-anak, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai belajar dan pembelajaran. Akan tetapi, sebelum Ibu menjelaskan materi kita untuk pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua. Apa itu belajar? Ada yang tahu arti dari belajar? Ya, Rani? Ya, benar. Belajar itu dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, Ibu akan menjelaskan arti belajar itu. Belajar adalah suatu proses dalam individu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan untuk mendapatkan perubahan tingkah laku seperti baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Belajar itu usaha dalam diri sendiri. Belajar itu ada perubahan ketika seseorang itu ada usaha sadar, sehingga perubahan bisa terlaksana. Usaha tidak sadar itu seperti apa? Ada yang tahu? Nah, Antono, coba jawab. Usaha tidak sadar itu seperti apa? Tidak tahu? Nah, seperti dialah contohnya. Usaha tidak sadar itu, dia tidak dapat berkonsentrasi seperti Antono. Dia dari tadi melamun terus. Ibu menjelaskan dia melamun. Entah apa yang dipikirkan. Lain kali, Antono, jangan melamun lagi di kelas. Kalau Ibu menjelaskan, semua yang ada di sini harus berfokus pada Ibu, agar pembelajaran kita ini bermanfaat. Lalu, Ibu akan menjelaskan apa itu ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar yaitu belajar itu terjadi melalui pengalaman yang bersifat individual. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bersifat individual itu bersifat dari dalam diri kita sendiri. Lalu, proses perubahan dalam setiap individu. Ya, memang prosesnya itu dari dalam diri kita sendiri. Adanya stimulus dan respon. Stimulus itu adalah untuk menjadi aktif dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kalau respon itu seperti interaksi. Lalu, perubahan itu terjadi bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Baiklah anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ibu akan melanjutkannya lagi.
Nah, kalau dikatakan pembelajar itu apa? Pembelajar itu siswa. Kalau pembelajaran itu guru. Nah, seperti pembelajar itu adik-adik semua, anak-anak semua yang ada di kelas ini. Kalau pembelajaran itu ibu yang akan menjelaskan materi-materi kepada anak-anak yang ada di sini. Lalu saat kita belajar, kita harus apa itu namanya? Kalau kalian belajar harus fokus kan? Gak mungkin tidak fokus. Kalau kalian belajar itu harus di lingkungan apa? Biar fokus dalam belajar. Di lingkungan apa? Ya, kalian belajar kan pasti harus di kamar. Biar fokus, karena di kamar itu hening, diam, tenang. Tidak ada yang mempengaruhi. Kalau kalian, semisal kalian belajar, ibu ribut-ribut di sini, apakah kalian fokus dalam belajar? Tentu tidak, bukan? Ya, memang belajar itu memang terpengaruh sama lingkungan yang ada di sekitar. Karena lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh buat konsentrasi kita. Baiklah anak-anak, kita akan bermain games. Tapi gamesnya ini masih tetap dengan materi yang kita pelajari, yang ibu jelaskan tadi. Bukan games yang dari handphone, dari gadget, bukan. Tapi tetap juga games ini dari apa yang ibu jelaskan tadi. Jadi, ibu akan membentuk kelompok. Ibu sendiri yang akan menentukan siapa-siapa aja anggota kelompoknya agar adil. Tidak ada nanti yang karena ini kawannya, lalu yang tersisa karena tidak bergabung samanya, nanti dia terkucilkan. Tidak boleh seperti itu. Jadi ibu yang menentukan. Nah, ibu telah membagikan kan kelompoknya. Kelompok yang membagikan ini sudah adil menurut ibu dan tidak boleh ada yang protes. Lalu di sini ibu akan membagikan. Ibu ada membuat kertas. Setiap anggota tim ataupun biar lebih adil, ketua kelompok dalam tim-timnya tadi mengambil kertas yang ada di sini. Ya, ini ibu sediakan. Nah, di kertas yang ibu bagikan tadi itu ada soal. Soal apa? Tetap tentang pelajaran yang ibu jelaskan tadi. Jadi, sistemnya itu kan tadi ketua kelompok udah mengambil kertas yang tadi. Di situ ibu sudah membuat soal. Ada beberapa soal untuk kalian jawab. Jadi, di situ seluruh anggota harus menjawab soal yang ada pada kertas yang ibu bagikan tadi. Jadi, jika siswa yang tidak mampu menjawab akan dibantu oleh ketua kelompoknya sendiri. Baiklah. Ibu akan memulai. Nah, games yang pertama sudah selesai. Ibu akan membacakan hasilnya dari pemahaman kalian. Kelompok 1 menjawab 3 soal, kelompok 2 menjawab 4 soal, kelompok 3 menjawab 2 soal, kelompok 4 menjawab 3 soal, dan kelompok 5 menjawab 4 soal. Lalu, kita akan bermain turnamen. Jadi, turnamen ini bagi kelompok siapa yang mendapatkan poin atau hasil yang lebih tinggi dari kelompok lain akan mendapatkan hadiah. Ibu telah menyiapkan hadiahnya di tas ibu. Jadi, buat semuanya, kalian harus semangat. Harus bisa kelompok kalian itu memenangkan pertandingan ini. Oke, baiklah. Baiklah, ibu akan melanjutkan
games yang selanjutnya. Tadi seru bukan? Games yang tadi. Nah, bagi yang poinnya yang tertinggal, kalian harus semangat. Kali ini, di games yang satu ini, kalian harus bisa mendapatkan poin atau nilai yang lebih tinggi dari kelompok-kelompok lain. Nah, di games kali ini, Ibu akan memberikan games yang berupa tebak gambar. Nanti Ibu akan menyajikan 2-4 gambar. Lalu, kalian akan menebak gambar-gambar tersebut. Nanti Ibu kasih clue, biar kalian tidak terlalu susah untuk menebaknya. Nanti Ibu akan menyajikan 2-4 gambar tadi. Lalu kalian harus susun dari gambar-gambar tersebut kata ataupun kalimat yang intinya yang yang berhubungan dengan gambar-gambar tersebut. Oke, baiklah, Ibu akan memulainya. Semangat buat kita. Oke, Ibu akan memulainya dari kelompok 1. Nah, sekarang Ibu akan membacakan hasil bagi kelompok pemenang dari kelompok yang paling agresif sekali ya. Kelompok pemenangnya adalah, coba tebak kelompok berapa? Ya, selamat kepada kelompok 4. Tepuk tangan semuanya. Ini akan Ibu beri hadiahnya dari semangat kalian untuk menjawab soal-soalnya dari games-games tersebut. Biar tidak berebutan, ketua kelompoknya tolong maju. Ini Ibu memberikan buku dengan pulpen. Jadi dipergunakan baik-baik ya, anak-anak. Selamat kepada kelompok 4. Baiklah anak-anak, gimana tadi gamesnya? Seru bukan? Seru tidak? Pasti seru dong. Tidak bosan kan? Tidak ada yang ngantuk kalau udah namanya main games. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Sebelumnya ada baiknya kita berdoa dulu. Kita satukan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa dalam kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi anak-anak. Baiklah, Ibu pergi anak-anak.